Aku sih sejak mulai iClick sih, kayak akhir-akhir Mei. Gua sih udah ikut iClick sejak bulan Mei pada tahun 2020. I've joined iClick since May. First impression gua sih sebenarnya gua merasa iClick ini tuh ngabisin waktu aja gitu, walaupun 2 jam. Tapi sejak gua jadi embedded dalam komunitas ini, gua tuh merasa iClick ini tuh sangat berharga dalam waktu itu. Dan banyak yang gue bisa belajar. My first impression sih, for me at least, community-nya so welcoming, so loving gitu, you know. Nobody judge one another, and kerasa lebih dekat lah sama Tuhan overall. My first impression was that it was so nice and so friendly and warm. Like I remember as soon as I step into like the Zoom call, G. Allen would greet me like, "Hi Shanice, hi Shanice." And I don't know, I just feel as soon as that starts, I feel so welcomed and I feel so warm inside. I definitely feel physically closer to God. It's this innate feeling that everyone has personally. When you feel closer to God, you feel so much more comfortable with yourself. You feel safe in His name, and it's amazing. And through iClick, I get to have more of that. For me sih, I feel like I have a new community that I can trust with everything, and all of my questions kayak dijawab, you know, langsung. Dalam iClick ini tuh gue tuh belajar banyak dan bisa kualitas hidup gue tuh bisa lebih baik. Seperti gue tuh bisa belajar lebih pede, bersosialisasi dengan orang lain lebih. Manfaat sih for me, of course, closer to God. Also punya community lah, of course. Overall closer to God, and all of your answers langsung dijawab gitu. Manfaat-manfaatnya sih banyak ya, tapi salah satunya gue sih belajar dalam testimoni dan sharing leader-leadernya, dan nilai-nilai itu tuh sangat important dan sangat berlaku pisan dalam hidup gue. I get to see life in a new perspective. I see my problems in a different way, you know, like everyone has problems in their lives, and usually we see it only like this, one thing, one direction. But now after iClick and through God's Word, I see it in another way, and through that I can like overcome my problems. Satu momen itu ya waktu tahun lalu ada pas sesi sharing, gue tuh dapat banyak dorongan dan kata-kata positif, dan itu juga bisa improve gue sendiri menjadi orang yang lebih baik. For me sih, last time Ko Adriel pernah sharing tentang sex and relationship. Itu for me tajam banget sih. Preachingnya so heartfelt and so emotional for me. And all of the questions I asked him, dia langsung jawab, dia langsung bilang. And I was like, that really touched me. One of the most memorable parts in iClick is that I remember it's like one of our first iClicks. We were in the meeting room downstairs. We were gathered all together, and we were eating pizza. We were eating donuts and like snacks all around. And then Ko Adriel was answering our questions to what we think, like what about our problems, and how through the Word of God we're supposed to solve that. And I think that's one of the most memorable parts of iClick for me. So I really do hope that more people can enjoy iClick and join iClick. It's an amazing Comcell group that I think everyone should join. Halo semua, happy Sunday. Welcome back ICC Youth. So today's preaching will be by Lauren. I hope you guys will enjoy, but before we start, let's have a short prayer. Dear God, thank you for today. Thank you for gathering us all here today. I really hope Lauren's sharing will impact everyone out there. Amen. Okay, so before we start, we're going to do a little bit of worship and praise, led by Shanice. So I'll pass down the mic to her.
shine upon you and be gracious to the Lord. Turn His face towards you and give you peace. Amen. 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 His favor go before you and 1,000 generations, and your family, and your children, and your children, and your children. His favor go before you and 1,000 generations, and your family, and your children, and their children, and their children. May His presence go before you and behind you and beside you, all around you and within you. He is with you, He is with you in the morning, in the evening, in your coming and your going, in your weeping and rejoicing. He is for you, 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 He is for you. Thank you, Lord. Thank you, Lord, for all the blessings that you have given us, Lord. Thank you, Lord, for being our strength in the darkness, Lord. Thank you for being here with us, Lord. See the victory when we have a problem, Lord, no matter what the circumstance, Lord. Thank you, Lord, for being with us, for always guiding us and always loving us, Lord. Amen. 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 Thank you, Lord. Rejoicing, He is for you, He is for you. May His presence go before you and behind you and beside you, all around you and within you. He is with you, He is with you in the morning, in the evening, in your coming and your going, and your weeping and rejoicing. He is for you, 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 Thank you so much, Shanice, for that amazing worship and prayer. We would also like to give now the mic to Lauren for her sharing.
Halo ICC Youth, nama gue Lauren dan hari ini gue yang bakal sharing. Tapi sebelum itu kita doa dulu, oke? Tuhan, thank you for today, thank you for your blessings. Sebentar kita bakal dengar firman Tuhan. Tuhan berkati supaya kita bisa ngerti isi dari firman Tuhan ini, biar kita bisa ngerti apa yang Tuhan mau sampaikan. In your name we pray, amen. Oke, di Alkitab kita tahu Tuhan Yesus itu sering banget ngajar firman Tuhan dengan cara nyeritain perumpamaan. Nah, sekarang gue mau bahas salah satu perumpamaan yang menurut gue menarik banget. Jadi perumpamaan yang mau gue bahas itu perumpamaan tentang dua orang anak yang ada di Matius 21 ayat 28 sampai 32. Mungkin ada sebagian dari kalian udah familiar atau mungkin juga ada yang belum tahu. Tapi gue mau ngajak kalian untuk kita bisa baca ayatnya satu persatu barengan, oke? Siap? Oke. Perumpamaan tentang dua orang anak. Matius 21 ayat 28. Tetapi apakah pendapatmu tentang ini? Seorang mempunyai dua anak laki-laki. Ia pergi kepada anak yang sulung dan berkata, "Anakku, pergi dan bekerjalah hari ini dalam kebun anggur." Ayat 29, jawab anak itu, "Baik Bapak," tetapi ia tidak pergi. Ayat 30. Lalu orang itu pergi kepada anak yang kedua dan berkata demikian juga. Dan anak itu menjawab, "Aku tidak mau." Tetapi kemudian ia menyesal, lalu pergi juga. Ayat 31, siapakah di antara kedua orang itu yang melakukan kehendak ayahnya? Jawab mereka, "Yang terakhir." Kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya pemungut-pemungut cukai dan perempuan-perempuan sundal akan mendahului kamu masuk ke dalam kerajaan Allah." Ayat 32, sebab Yohanes datang untuk menunjukkan jalan kebenaran kepadamu, dan kamu tidak percaya kepadanya. Tetapi pemungut-pemungut cukai dan perempuan-perempuan sundal percaya kepadanya. Dan meskipun kamu melihatnya, tetapi kemudian kamu tidak menyesal dan kamu tidak juga percaya kepadanya. Oke, sebelum gue lanjut lebih jauh lagi, gue mau kasih tahu dulu background dari story ini. Gue mau kasih tahu dulu konteksnya biar kita nggak salah paham, oke? Biar kita nggak misunderstand. Jadi di sini Tuhan Yesus ini lagi ceritain perumpamaan yang tadi di depan imam-imam kepala dan orang-orang Farisi. Sebenarnya ada dua perumpamaan, tapi ini salah satunya, oke? Nah, yang menurut gue menarik banget di sini, kalian bisa tebak nggak? Siapa yang dimaksud dengan anak sulung dan siapa yang dimaksud anak bungsunya? Siapa coba? Nah, jadi yang dimaksud anak sulung di sini itu imam-imam kepala dan orang-orang Farisi ini. Sementara yang dimaksud anak bungsu ini adalah orang-orang yang mungkin di society dianggapnya orang-orang buangan, mungkin di society dianggapnya orang-orang yang berdosa banget. Dan di sini Tuhan Yesus kasih contoh pemungut-pemungut cukai dan perempuan-perempuan sundal. Nah, di ayat 31 Tuhan bilang, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya pemungut-pemungut cukai dan perempuan-perempuan sundal akan mendahului kamu masuk ke dalam kerajaan Allah." Nah, kalau ada orang masuk ke dalam kerajaan Allah lebih dulu, it means mereka lebih berkenan di hadapan Tuhan. Mereka lebih berkenan kepada Allah. Kita mungkin jadi bingung ya, kok bisa sih orang-orang yang dianggapnya buangan, pemungut-pemungut cukai, perempuan-perempuan sundal ini lebih berkenan di hadapan Allah daripada imam-imam kepala yang jelas-jelas mereka ngerti isi hukum Taurat, mereka ngerti firman Tuhan, dan mungkin bahkan mereka hafal sama isinya. Kok bisa sih? Nah, di ayat 32 Tuhan bilang, "Sebab Yohanes datang untuk menunjukkan jalan kebenaran kepadamu, dan kamu tidak percaya kepadanya. Tetapi pemungut-pemungut cukai dan perempuan-perempuan sundal percaya kepadanya." Jadi orang-orang yang dianggap buangan ini percaya sama Tuhan. Tapi justru imam-imam kepala ini gak percaya atau bahkan menolak Tuhan.
Mungkin menurut kalian ini aneh banget, apa sih, it doesn't make sense gitu. Tapi mungkin tanpa secara kita sadar, kita juga kayak imam-imam kepala ini. Mungkin kita dari lahir kita ini orang Kristen gitu ya, kita tahu firman Tuhan, kita ngerti firman Tuhan, kita baca Alkitab tiap hari, kita mungkin hafal 10 pemerintah Allah, kita hafal 9 buah roh, urutan penciptaan dari hari pertama sampai hari ke-6, kita hafal semua. Kita mungkin kalau offline kita ke gereja tiap minggunya, atau kita nonton online service sering gitu, kita pelayanan di gereja, tapi sebenarnya kita nggak berkenan di hadapan Tuhan. Jadi, gue bakal share contoh-contoh dari apa yang kita lakuin yang sebenarnya nunjukin kalau kita ini nggak percaya sama Tuhan. Kita ini menolak Tuhan, oke? Cuma ada 2, oke? Gue bakal share ini. Yang pertama, mengandalkan pengertian sendiri. Amsal 3 ayat 5. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Nah, di ayat ini ada 2 poin. Jadi percaya sama Tuhan, dan yang kedua ini jangan bersandar pada pengertianmu sendiri. Berarti kalau dibalikin, kalau kita mengandalkan pengertian kita sendiri, berarti kita nggak percaya sama Tuhan. Nah, kadang-kadang kita ini suka kekeh gitu ya, kita ini suka terus-terusan aja, kita ngerasa value kita atau prinsip kita atau choices yang kita ambil itu udah paling benar dan paling oke gitu, udah the best gitu ya. Padahal mungkin itu nggak sesuai sama apa yang Tuhan mau, nggak sesuai sama firman Tuhan. Kita kadang-kadang lebih ngandelin feeling kita atau knowledge yang kita punya daripada dengerin kata-kata Tuhan. Atau kita ngerasa kayak kita ini udah ibadah tiap minggu, kita ini udah pelayanan, kita itu baca Alkitab tiap hari, mungkin udah beresin Alkitab itu. Jadi kita ngerasa paling pintar gitu. Padahal di ayat yang tadi jelas banget, Tuhan maunya itu kita percaya sama Tuhan, bukan percaya sama feeling kita atau knowledge kita. Oke, jadi percaya sama Tuhan, jangan mengandalkan pengertianmu sendiri, jangan bersandar pada pengertianmu sendiri. Oke, poin kedua, hati yang gak tulus. Hati kita gak tulus. 1 Petrus 4 ayat 11. Jika ada orang yang berbicara, baiklah ia berbicara sebagai orang yang menyampaikan firman Allah. Jika ada orang yang melayani, baiklah ia melakukannya dengan kekuatan yang dianugerahkan Allah, supaya Allah dimuliakan dalam segala sesuatu karena Yesus Kristus. Ialah yang mempunyai kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Nah, kayak imam-imam Farisi, kayak imam-imam kepala itu, mungkin kita udah ngelakuin sesuai firman Tuhan, kita udah berbuat baik, kita udah pelayanan, tapi hati kita ini tujuannya bukan buat melayani Tuhan, tujuannya itu bukan buat memuliakan Tuhan. Mungkin kayak dalam hati kita ada tujuan-tujuan tersembunyi gitu, yang seharusnya nggak boleh, dan yang mungkin kita tahu itu nggak boleh. Tapi kita punya tujuan-tujuan itu dalam hati kita. Atau mungkin kita ibadah, atau mungkin pas lagi offline kita ke gereja tiap minggunya, kita pelayanan ini cuma karena ya rutinitas aja, hari Minggu ke gereja atau hari Minggu nonton online service, kayak udah rutinitas aja atau kayak formalitas aja. Nah, hati kita ini arahnya bukan ke Tuhan gitu. Hati kita arahnya ke yang lain, yang seharusnya nggak boleh, yang Tuhan nggak mau itu. Nah, itu sama aja kayak kita nggak percaya sama Tuhan, sama kayak kita menolak Tuhan gitu. Nah, mungkin kalian mikir kayak, aduh gue kayaknya suka ngandelin pengertian kita sendiri, pengertian gue sendiri, gue masih suka hatinya nggak tulus gitu ya, atau gue suka dua-duanya mungkin. Nah, jadi apa yang harus gue lakuin nih? Nah, jawabannya jelas banget, ada di Yakobus 4 ayat 8. Mendekatlah kepada Allah, dan ia akan mendekat kepadamu. Tahirkanlah tanganmu, hai kamu orang-orang berdosa, dan sucikanlah hatimu, hai kamu yang mendua hati. Gue juga bakal bacain versi bahasa Inggrisnya, biar lebih jelas juga. James 4 verse 8.
Draw near to God, and He will draw near to you. Cleanse your hands, you sinners, and purify your heart, you double-minded. Kalau kita ngerasa kita masih suka bersandar pada pengertian kita sendiri, kita masih suka hatinya nggak tulus gitu ya. Nah, jelas banget di ayat yang tadi, Tuhan mau kita mendekat kepada Tuhan. Tuhan mau kita punya hubungan yang lebih dekat lagi, yang lebih intim lagi sama Tuhan. Oke, jadi apa yang harus kita lakuin? Kita harus mendekat kepada Tuhan. So guys, gue saranin kalian, gue ajak kalian buat ambil waktu sebentar aja buat mikir. Kita ini sebenarnya baca Alkitab, kita pelayanan, kita berbuat baik setiap harinya atau setiap minggunya. Kita ini sebenarnya alasannya itu apa sih? Apakah karena cuma rutinitas, formalitas, atau emang hati kita benar-benar rindu buat melayani Tuhan, buat memuliakan Tuhan, buat lebih dekat lagi sama Tuhan. Nah, coba ambil waktu buat renungin ini dalam kehidupan kalian, oke? Biar kita nggak cuma ngelakuin firman Tuhan, tapi kita punya alasan yang tepat dan alasan yang sesuai dengan apa yang Tuhan mau, oke? Sermon gue sampai sini aja. I hope you guys are blessed. I hope you guys understand. Mungkin ini biar kalian bisa pikir-pikir lagi. Okay, let's pray. Dear God, thank you for today. Thank you kita bisa sama-sama belajar. Tuhan berkati supaya kita bisa apply firman Tuhan yang kita dapat ini dalam kehidupan sehari-hari. Tuhan juga berkati supaya kita nggak cuma ngelakuin firman Tuhan, tapi kita bisa punya alasan yang tepat buat ngelakuin itu. Okay, thank you God, thank you Jesus. In your name we pray, amen. Okay, thank you for watching. Stay safe, stay healthy. God bless you and bye. ICC Youth, thank you udah join di ibadah online ICC Youth hari ini. Dan hari ini aku Alen bersyukur banget dikasih kesempatan untuk bisa merespon firman Tuhan yang udah dibagikan oleh Lauren. And thank you Lauren for serving today. And oke, kita langsung aja. So, kalau misalnya aku rangkum untuk inti poin dari firman Tuhan hari ini adalah kita belajar lagi mengenai intimacy with God. Oke, so poin pertama, tadi Lauren sempat bahas kenapa dalam kehidupan kita masih lebih memilih untuk mengandalkan pengertian kita sendiri dibanding mengandalkan kebenaran firman Tuhan. Oke, so teman-teman, di saat hubungan kita, di saat landasan hubungan intim kita dengan Tuhan belum strong, belum kuat, maka akan lebih mudah bagi kita untuk timbul keraguan untuk mengambil keputusan sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Contohnya, kita nih sehari-hari kita punya hubungan dengan teman-teman kita dan seringkali hubungan kita tuh nggak selalu mulus, terus terkadang kita merasa kecewa, bener kan? Nah, saat kita menghadapi kekecewaan, gimana respon kita? Kalau kita memiliki landasan hubungan intim yang kuat dengan Tuhan, maka kita akan sangat mudah langsung merespon kekecewaan kita sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, yaitu memaafkan. Contohnya, kita akan langsung memaafkan meskipun terasa sulit bagi kita. Tetapi jika landasan kita belum kuat, maka akan timbul kemungkinan untuk kita tidak langsung memaafkan, tapi kita akan merespon kekecewaan tersebut dengan mungkin menjauhi teman kita atau kita menjadi marah dengan waktu yang sangat lama. So, teman-teman, landasan yang kuat, hubungan intim dengan Tuhan sangat penting supaya kita dalam keseharian kita bisa merespon sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Nah, lanjut yang kedua. Lauren juga sempat bahas tentang hati yang tidak tulus. Nah, teman-teman, gini deh, kita punya nggak sih, mungkin ada lah ya, ada kita kerasa kadang teman-teman kita suka baik ke kita atau memberi sesuatu kepada kita karena ada keinginan yang dituju oleh teman tersebut. Mungkin ada di antara kita yang pernah mengalami hal tersebut. Tetapi bandingkan jika saat kita memberi sesuatu kepada orang tua kita atau kepada kakak atau adik kita, kita pasti mau memberikannya dengan hati yang tulus, benar nggak?
Itulah kuncinya jika kita memiliki landasan hubungan yang intim dengan Tuhan. Sama seperti kita saat memberikan pada orang tua kita, karena kita memiliki landasan hubungan yang intim yang kuat dengan orang tua kita, dengan saudara kandung kita. Benar? So teman-teman, poin yang kedua, sama kita belajar saat kita memiliki landasan yang kuat, intimacy with God yang sangat strong, maka akan lebih mudah untuk kita memberikan pelayanan kita, melakukan kehendak Tuhan, membaca firman bukan sebagai rutinitas tapi dengan tulus penuh dari hati kita, karena kita ingin memberikan yang terbaik untuk Tuhan Allah kita, Bapa kita. So teman-teman, hari ini kita belajar, yuk kita sama-sama mau ningkatin lagi landasan kita yang kuat, hubungan intim kita dengan Tuhan yang sangat kuat. Oke, so thank you untuk hari ini. Sebelum kita tutup ibadah hari ini, aku mau ajak teman-teman untuk bersatu dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk ibadah hari ini. Terima kasih Tuhan untuk hadirat-Mu yang kami rasakan dimanapun kami berada Bapak. Bapak, saat ini kamu belajar Tuhan untuk terus meningkatkan hubungan intim kami dengan Engkau Tuhan. Sehingga dalam keseharian kami Tuhan, dalam kami merespon, dalam tindakan kami Tuhan untuk memiliki quiet time yang lebih lagi dengan Engkau Tuhan. Semuanya tulus berdasarkan dari hati kami yang terdalam Bapak. Karena kami memiliki hubungan yang intim yang kuat dengan Engkau Bapak. Terima kasih Tuhan, saat ini aku berdoa Tuhan untuk semua anak youth dimanapun mereka berada, Kau yang berkati dalam kesehariannya Tuhan, dalam hubungannya dengan keluarganya Tuhan, sekolahnya, teman-temannya Tuhan, Kau yang penuhi, Kau yang berikan yang terbaik Bapak. Terima kasih Tuhan, waktu kami selanjutnya, kehidupan kami selanjutnya kami angkat serahkan cuman ke dalam tangan Tuhan. Terima kasih Bapak, di dalam nama Tuhan Yesus semua ICC Youth dimanapun kalian berada sama-sama katakan amin. So thank you teman-teman untuk hari ini. Kita see you next Sunday. Jangan lupa jika kalian merasa terberkati, kalian boleh share link YouTube ini ke teman-teman kalian. So see you. God bless. Thank you so much, Lauren, for that amazing preaching you just did. I felt so blessed. I feel like God was there by you. I can feel and I can sense that you really are very passionate about the topic you just shared for. So thank you so much, Lo. This is the end of our Sunday, sadly. But if you guys are still interested and still wanting to feel more about God or talk about God, we have an iClick that you guys can check out at iccyouth.bdg. You guys can just DM them and ask any information about the iClick. So iClick is like when us youth join a Zoom and we talk about God, and we discuss about the topics that we are talking about in here, and we are later there will also be some leaders talking in the Zoom and talking more about God. In there we get to learn we get to interact with each other, and our questions are immediately answered because our leaders are there. Thank you. ICC Youth, kalau kalian diberkati dengan video ini, kalian bisa share link video ini ke teman-teman kalian. Selain itu, aku juga mau ngajakin kalian untuk ikut iClick yang diadakan setiap hari Jumat by Zoom. Kalian bisa kontak ke Instagram @iccyouthbdg, atau kalian bisa juga kontak ke nomor WhatsApp atau Line yang tertera di layar. Bagi kalian yang rindu untuk memberikan persembahan, bisa melalui bank atau electronic money yang tersedia. Dan kalian tinggal scan QR code yang ada di layar ini. Sekian informasi dari gua. Happy Sunday and God bless you.